Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu ya. Nama saya Rosan Alvaro Putra Hermawan dari kelas 3B Sistem Informasi NPM 24 10 63 12 500 31. Nah, di video kali ini saya akan membawakan sebuah review buku yang berjudul Hard Money Revolution Bitcoin versus Emas untuk menguasai ekonomi global, karya Bapak Ade Andri Hendra di SSI Mkom. Nah, tugas ini guna memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, tanpa lama-lama kita bahas dulu yuk buku ini. Nah, buku ini tuh diterbitkan pada tahun 2005 dengan tebal 128 halaman. Isinya membahas cara menyeluruh konsep hard money, bagaimana sejarahnya peran emas sebagai bentuk hard money tradisional, munculnya Bitcoin sebagai bentuk hard money digital, hingga perbandingan keduanya dalam konteks ekonomi global masa kini dan masa depan. Nah, kenapa buku ini penting? Karena kita saat ini sedang hidup di era perubahan besar dalam sistem keuangan. Uang fiat atau uang kertas yang kita gunakan sehari-hari menghadapi banyak tantangan, mulai dari inflasi, kebijakan bank sentral, sampai digitalisasi ekonomi. Sementara itu, emas yang sudah ribuan tahun diandalkan kini berhadapan dengan Bitcoin yang lahir dari revolusi teknologi. Jadi buku ini sebenarnya bukan hanya tentang investasi atau teknologi ya, tetapi lebih dalam lagi tentang masa depan, uang dan arah sistem ekonomi global. Nah, penulis memulai buku ini dengan menjelaskan apa itu hard money. Money adalah bentuk uang yang memiliki nilai intrinsik dan tahan terhadap devaluasi, berbeda dengan uang fiat yang nilainya bergantung kepada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, money memiliki karakteristik seperti kelangkaan, daya tahan, fleksibilitas, dan portabilitas. Nah, sejarah menunjukkan bahwa sejak dulu manusia membutuhkan bentuk uang yang bisa dipercaya. Awalnya, barter digunakan lalu muncul komoditas seperti garam, hmm, kerang, hingga akhirnya logam mulia terutama emas dan perak. Inilah yang dikenal sebagai harmoni tradisional. Oke, lanjut. Namun, sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, dunia beralih ke sistem fiat. Uang tidak lagi didukung oleh emas, akibatnya bank sentral bisa mencetak uang tanpa batas. Disinilah muncul pertanyaan apakah sistem fiat bisa bertahan lama atau kita butuh kembali ke hard money. Nah, menurut nulis, di era digital sekarang, kebutuhan akan hard money justru semakin relevan. Sistem fiat seringkali tidak stabil, sementara teknologi membuka peluang untuk menciptakan bentuk hard money baru, yaitu Bitcoin. Nah, sejak ribuan tahun, emas selalu istimewa. Bukan hanya indah, tetapi juga langka, tidak berkarat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Semua ini membuat emas menjadi penyimpan nilai terbaik sepanjang sejarah. Emas juga pernah menjadi dasar sistem moneter global, yaitu standar emas dalam sistem ini. Setiap uang kertas yang beredar didukung oleh cadangan emas. Hasilnya, stabilitas harga terjaga dan inflasi bisa dikontrol. Namun, standar emas akhirnya runtuh karena dianggap membatasi kebijakan pemerintah. Sampai sekarang, emas masih dianggap sebagai aset safe haven. Bank sentral di seluruh dunia tetap menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Investor pun menggunakan emas sebagai pelindung nilai saat krisis. Meski begitu, emas mempunyai kelemahan. Yang pertama, sulit dipindahkan dalam jumlah besar. Kedua, biaya penyimpanan mahal. Ketiga, tidak praktis untuk transaksi sehari-hari di era digital. Maka muncul pertanyaan, apakah emas masih relevan di masa depan? Menurut penulis, emas tetap bisa relevan, tetapi harus beradaptasi, misalnya melalui tokenisasi emas berbasis blockchain. Selanjutnya membahas Bitcoin. Bitcoin lahir setelah krisis finansial tahun 2008. Penemunya adalah Satoshi Nakamoto yang menulis white paper tentang sistem pembayaran elektronik peer-to-peer.
Filosofi Bitcoin adalah desentralisasi. Uang seharusnya tidak dikontrol bank sentral, tetapi berjalan lewat jaringan terbuka. Bitcoin diciptakan dengan pasokan terbatas, maksimal 21 juta unit, sehingga tidak bisa dimanipulasi. Karakteristik utama Bitcoin yaitu kelangkaan hanya 21 juta, tidak bisa ditambah. Transparansi, semua transaksi tercatat di dalam blockchain. Desentralisasi, tidak ada pihak pusat yang mengatur. Portabilitas, tidak bisa dikirim ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Divisibilitas, bisa dibagi hingga 0,0000001 Bitcoin. Keunggulan ini membuat Bitcoin sangat cocok disebut hard money digital. Namun, tantangannya juga banyak. Volatilitas harga tinggi, regulasi belum jelas, isu konsumsi energi, dan masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerjanya. Nah, bagian yang paling menarik adalah saat buku ini membandingkan emas dan Bitcoin. Oke, dari penyimpan nilai, emas sudah terbukti ribuan tahun. Bitcoin masih baru, tetapi punya kelangkaan digital yang unik. Dari sisi portabilitas, Bitcoin unggul karena bisa dipindahkan dengan mudah, sedangkan emas butuh logistik besar. Dari segi keamanan, emas butuh berangkas dan penjagaan fisik, sedangkan Bitcoin bergantung pada kriptografi. Dari segi volatilitas, emas jauh lebih stabil, sementara Bitcoin masih fluktuatif. Lalu, apakah Bitcoin akan menggantikan emas? Menulis menjawab tidak. Keduanya, keduanya justru bisa berjalan bersama. Emas tetap bisa dicadangkan nilai tradisional. Sementara Bitcoin menjadi alternatif di era digital. Buku ini juga membahas adopsi Bitcoin dan emas di dunia nyata. Misal El Salvador jadikan Bitcoin sebagai legal tender. Sementara mereka masih menambah cadangan emas. Saat krisis emas terbukti di saat krisis emas terbukti jadi safe haven, namun Bitcoin juga mulai terbukti berguna. Contoh saat krisis Venezuela, banyak orang menggunakan Bitcoin untuk melindungi nilai hartanya. Artinya, baik emas maupun Bitcoin punya peran masing-masing dalam menghadapi guncangan ekonomi global. Penulis menjelaskan teknologi seperti blockchain, Lightning Network, dan tokenisasi emas bisa mengubah sistem keuangan dunia. Namun, tantangan besar di regulasi, volatilitas, hingga isu energi. Di sisi lain, peluangnya juga besar, sistem moneter yang stabil, transparan, dan bebas manipulasi. Nah, buku ini memberikan beberapa studi kasus, misalkan El Salvador dengan Bitcoin MicroStrategy yang membeli Bitcoin serta tokenisasi emas. Penulis juga memberi panduan praktis diverifikasi aset, manajemen risiko, hingga cara institusi keuangan menghadapi hard money. Menariknya, penulis juga membahas dimensi sosial dan etika. Bitcoin dan emas tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga psikologi manusia, budaya, bahkan keadilan sosial. Hard money dilihat sebagai simbol kebebasan finansial, keadilan distribusi, dan bahkan sebagai bentuk identitas generasi baru. Bagian akhir buku ini membayangkan dunia tahun 2050, apakah kita masih pakai fiat atau beralih ke sistem berbasis Bitcoin dan emas. Oke, lanjut.
Menurut penulis, kemungkinan besar dunia tidak akan memilih hanya satu. Akan ada konvergensi emas tetap bertahan karena sejarahnya panjang, sementara Bitcoin tumbuh sebagai inovasi digital. Keduanya bisa saling melengkapi. Kalimat penutup yang kuat dari buku ini adalah masa depan ekonomi global kemungkinan besar tidak akan memilih antara emas, atau Bitcoin, melainkan menggabungkan kekuatan keduanya sebagai harmoni. Hmm, buku ini sangat bermanfaat, terutama bagi kita yang ingin memahami bagaimana sistem keuangan global bekerja dan bagaimana masa depan uang akan berubah. Emas mengajarkan kita tentang stabilitas dan tradisi, sedangkan Bitcoin mengajarkan kita inovasi kebebasan digital. Keduanya sama-sama penting. Kita perlu memahami agar siap menghadapi era baru dalam ekonomi global. Demikian review saya tentang buku Hard Money Revolution, Bitcoin versus emas untuk menguasai ekonomi global. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.